Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dimanapun Anda berada. Semoga semua ada di dalam keadaan yang baik, karena tangan kasih Allah yang terus memelihara. Mari kita mengawali persekutuan doa pagi pada saat ini dengan bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 383. Sungguh indah kabar mulia. Kita nyanyikan bersama tim worship dari Gereja Kristen Berbahasa Indonesia Kuala Lumpur. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang maha hadir, kami sungguh bersyukur karena kasih setiamu yang tetap nyata dalam kehidupan kami, yang juga telah memungkinkan saat ini kami yang berada di berbagai tempat boleh dipersatukan di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah ini. Ya Bapa, hadir bersama dengan kami, berkaryalah di tengah-tengah kami. Biarlah kiranya Roh Kudus yang memampukan kami untuk boleh memberi diri menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan, sehingga hidup yang kami jalani makin mencerminkan kehidupan sebagaimana layaknya anak-anak Tuhan. Lewat puji-pujian, lewat doa, kami juga ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami. Kami memohon hanya di dalam nama Yesus. Amin. Memang dia anak siapa? Demikian judul renungan kita pada pagi hari ini. Amsal 22 ayat yang pertama mempersaksikan demikian.
nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Keluarga Williams tinggal di pinggiran sebuah kota kecil di mana sebagian penduduk masih cenderung memandang rendah warga kulit hitam. Pada suatu hari di musim panas, Armstrong Williams disuruh ayahnya pergi ke toko untuk membeli kawat dan beberapa perlengkapan lain guna memperbaiki pagar lahan pertanian mereka. Di usia 15 tahunan itu, Armstrong dia sangat senang jika disuruh-suruh untuk keperluan keluarga mereka. Tetapi kali ini ia tidak bersemangat. Ayahnya menyuruh dia untuk meminta kredit kepada pemilik toko. Artinya, ngutang dulu. Armstrong takut pada apa yang mungkin terjadi. Ia pernah melihat beberapa temannya yang berkulit hitam minta kredit pada pemilik toko dan kemudian keluar dengan kepala tertunduk karena permintaan mereka ditolak. Pemilik toko mempertanyakan kredibilitas mereka dan menyimpulkan bahwa mereka tidak layak diberi kredit. Namun, Armstrong tidak punya pilihan lain. Ia harus pergi melakukan apa yang diminta ayahnya. Singkat kata, Armstrong tiba di toko itu, dia masuk dan mulai memilih mengambil barang-barang sesuai pesanan ayahnya. Lalu ia membawa barang-barang itu ke pemilik toko yang berdiri di belakang meja kasir. Armstrong berkata dengan hati-hati dan kepala agak tertunduk, "Saya ingin membeli ini secara kredit." Seorang pria kulit putih berusia setengah baya yang berdiri di sebelah Armstrong menatapnya dengan heran bercampur sinis. Namun wajah si pemilik toko tetap berseri. Tentu saja nak," katanya dengan pasti. "Ayahmu selalu bisa diandalkan." Lalu sang pemilik toko menoleh pada pria yang berdiri di samping Armstrong dan berkata, "Anak ini putra James Williams." Wajah pria itu segera berubah mendengar apa yang dikatakan si pemilik toko. Dia tersenyum dan mengangguk ramah kepada Armstrong. Armstrong hatinya berbunga-bunga dipenuhi dengan rasa bangga. Putra James Williams. 3 kata itu telah membuka pintu untuk memperoleh rasa hormat dari orang lain. Pada hari itu, Armstrong Williams, ia mendapati bahwa nama baik memberikan buah yang baik. Bahwa menjaga nama baik keluarga merupakan tanggung jawab yang sangat penting dan amat berharga. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Amsal mengatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Kekayaan besar belum tentu membuat orang dihormati dengan tulus. Sebab boleh jadi orang memiliki kekayaan besar itu sesungguhnya bukan orang yang memiliki kekayaan itu dengan cara yang benar. Mungkin ada orang yang cari muka, yang butuh bantuan, bisa memberikan penghormatan pada orang yang memiliki kekayaan besar seperti itu. Tapi itu bukan penghormatan yang tulus. Tentu saja bisa terjadi bahwa ada orang-orang yang memiliki kekayaan besar yang juga layak dihormati.
Dihormati karena nama baiknya, bahwa mereka mendapatkan dan memanfaatkan kekayaan itu dengan benar, menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Namun tentu, nama baik bukan cuma dikarenakan banyaknya harta. Bukan berarti bahwa hanya orang berharta yang bisa memiliki nama baik. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk membangun reputasi yang baik, untuk memiliki nama baik tanpa memperdulikan latar belakang mereka. Mengapa pemilik toko menaruh respek pada James Williams, ayah Armstrong? Bukan karena James kaya raya, melainkan karena James telah membuktikan bahwa ia layak dipercaya. Ia selalu memenuhi tanggung jawab untuk membayar kredit yang diambilnya tepat waktu. Orang-orang mengenal dia sebagai orang yang jujur, rajin, pekerja keras, dan utamanya karena dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Reputasi itulah yang membuahkan nama baik yang dimiliki James Williams. Nama baik itulah yang membuahkan kepercayaan orang lain pada dirinya. Saudaraku, sebagai pengikut Kristus, bukankah kita telah mendapat kehormatan, diangkat menjadi anak-anak Allah? Galatia 4 ayat 7 mengatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita menyandang kemuliaan nama Allah. Sederhananya, nama baik Allah. Bukankah sepatutnya kita sungguh-sungguh bangga dengan itu, bahwa kita adalah para ahli waris Allah? Nah, kalau kita sungguh-sungguh bangga, maka mestinya kita juga sungguh-sungguh menjaga kehormatan yang dipercayakan kepada kita. Bahwa sepatutnya lah kita memupuk nama baik, bukan agar kita makin dihormati orang lain, melainkan supaya nama Tuhan Allah Bapa kita makin dipermuliakan. Mempraktikkan hidup seperti itu sangat sulit. Tapi bersyukurlah, karena Bapa kita tidak membiarkan kita sendirian. Yesus Kristus, Ia telah naik ke sorga. Ia telah memohon kepada Sang Bapa agar kepada kita diberikan penolong yang lain yang selalu menyertai kita. Seperti juga dipersaksikan dalam Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh Kudus yang belum lama kita peringati pencurahannya, selalu siap untuk menopang kita di dalam kita merawat nama baik yang memuliakan Allah Bapa kita. Selamat merawat nama baik selaku anak-anak Allah. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur karena di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami telah mendapatkan anugerah yang luar biasa. Kami telah ditebus, bahkan kami telah dijadikan sebagai anak-anak Allah. Tolong kami ya Bapa, agar kami dengan sungguh-sungguh kami mau merawat kehormatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mau merawat nama baik selaku anak-anak Allah lewat kata, sikap, perbuatan dalam keseharian hidup kami.
sehingga orang-orang di sekeliling kami, mereka juga dapat melihat, dapat mengalami perbuatan baik, perkataan baik yang kami nyatakan, dan mereka pun turut memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, dengan kerinduan menjadi anak-anak yang tahu menjaga nama baik Allah Sang Bapa itulah, pada saat ini kami juga datang, kami bersehati di dalam doa. Kami memohon campur tangan Tuhan bagi orang-orang, bagi para anggota, simpatisan, serta keluarga yang sedang ada di dalam rupa-rupa pergumulan, baik yang sedang mengalami sakit penyakit, mereka yang punya persoalan karena sumber penghidupan, pekerjaan, usaha, keluarga-keluarga yang sedang bermasalah karena ketidakharmonisan di dalam relasi antar anggota keluarga, orang-orang yang sedang menanggung beban karena dikhianati oleh orang-orang yang mereka kasihi, orang-orang yang punya persoalan karena kebingungan akan masa depan di dalam studi, perjodohan, pekerjaan, dan sebagainya. Ya Bapa, apapun pergumulan kami, biarlah kiranya kami dimampukan untuk terus menggenggam erat tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur menopang kami. Beri kami kepekaan. Kalau jalan keluar yang Tuhan berikan tidak persis sama dengan apa yang kami inginkan atau kami harapkan, supaya kami boleh melihatnya dan mengikuti jalan itu. Ya Bapa, kami bersyukur untuk perkembangan yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kami, di mana sampai dengan saat ini penanganan pandemi COVID dapat dilakukan dengan baik, sehingga dimungkinkan sudah mulai dilakukan kelonggaran-kelonggaran di dalam masyarakat beraktivitas, termasuk juga di gereja. Biarlah kami boleh memanfaatkan keleluasaan ini secara bertanggung jawab. Kami tidak abai dengan apa yang masih harus kami secara disiplin praktikan dalam keseharian aktivitas kami, mengikuti protokol kesehatan yang masih harus diberlakukan. Biarlah dengan keleluasaan yang ada, semangat baru juga boleh makin merasuk dan menggerakkan para anggota simpatisan untuk mau ambil bagian di dalam berbagai kegiatan yang sudah mulai diselenggarakan secara tatap muka. Tuhan yang berikan kepada kami, Tuhan yang bangkitkan di dalam hati dan pikiran kami kesadaran dan kerinduan bahwa persekutuan yang sepatutnya kami rawat, kami pelihara di dalam situasi yang memang telah memungkinkan, bukanlah pertama-tama secara virtual, sehingga kehangatan cinta kasih di dalam kehidupan sebagai gereja boleh makin bertumbuh, makin terawat. Ya Bapa, kami berdoa bagi pemerintah dengan berbagai persoalan yang juga masih harus dihadapi, yang masih harus diatasi di dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa ini. Terutama juga dengan makin meningkatnya iklim suhu politik di negeri ini menjelang akan diselenggarakannya pemilu tahun 2024. Tuhan tolong agar semua pihak yang mau ambil bagian dalam kontestasi ini boleh sungguh-sungguh menjaga, mengendalikan diri, dan mempraktikkan apa yang benar dengan cara yang benar di dalam mengambil hati rakyat yang mau memanfaatkan hak pilih mereka pada saatnya kelak. Kami berdoa ya Bapa bagi makin terwujud dan mewujud nyatanya kedamaian di muka bumi ini,
khususnya bagi penyelesaian secara damai konflik yang masih terjadi antara Ukraina dan Rusia. Kiranya Tuhan, Engkau yang menambahkan hikmat kepada para pemimpin negara-negara yang berkonflik, tapi juga para pemimpin negara-negara dunia yang bisa berperan mempengaruhi terciptanya penyelesaian secara damai untuk konflik yang terjadi ini. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara kita menyanyikan lagu penutup dari NKB nomor 204, Di Dunia Yang Penuh Cemar. Kita nyanyikan bersama anak-anak terkasih, Sound of Gading Indah. Yang penuh cemar antara
Demikian persekutuan kita di dalam persekutuan doa pagi pada saat ini. Selamat melanjutkan aktivitas keseharian di hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Selamat mempraktikkan hidup yang membuktikan kelayakan kita untuk disebut sebagai anak-anak Allah, sehingga Allah Bapa kita makin dipermuliakan. Arahkan hati saudara kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.